Oke, shalom anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Ayo, bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan luar biasa, keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang membuat kita ada sampai saat ini. Iya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Ilu ingin bertanya, adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, iya ada semua ya. Iya. Oke, ada semua. Sudah siap ikut pembelajaran, nak? Sudah siap, puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, nak ya, untuk kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati pikiran kita, untuk kita bersama-sama mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen pada saat pagi hari ini. Bu Ilu akan hantar dalam doa, kalian ambil sikap berdoa ya, nak ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima pembelajaran pendidikan agama Kristen, mari Tuhan Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat, kecerdasan, kepandaian untuk kami dapat mengerti, memahami akan setiap materi yang diajarkan. Bahkan terlebih itu, dari itu kami dapat menjadikan firman-Mu yang kami terima sebagai pedoman sikap hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau dan Engkau hadir di tengah-tengah pembelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Kami mulaikan pembelajaran kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur ya, melihat kalian tentunya di SMA Negeri 1 Ungaran baru beberapa waktu, baru beberapa bulan saja ya nak ya. Tetapi inilah rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Kalian yang dulunya mungkin masih TK, SD, SMP, sekarang sudah SMA. Ada bedanya nggak nak SMP sama SMA? Oh ada. Oh ada yang belum merasakan. Oke, nanti kalian pasti akan merasakan ya nak ya. Karena memang itulah kehidupan manusia. Manusia itu mengalami fase perkembangan ya, ada pertumbuhan. Dulu kalian tentunya siapa di sini yang lahir langsung sudah pakai seragam SMA? Ada nggak? Tentunya nggak ada, bukan? Pasti orang akan menjadi ketakutan ketika ada seorang lahir langsung sudah memakai baju. Wah, dikira ya sesuatu yang aneh seperti itu ya. Tidak mungkin nak. Jadi pasti kita semua lahir dari seorang bayi, kemudian bertumbuh dan semakin bertumbuh. Tentu ketika bayi, apa sih ciri khas bayi nak? Siapa yang tahu ciri khas bayi apa ya? Oh iya, menangis, betul. Kalau lapar nangis, kalau pipis menangis, ya dia pasti menangis. Sekarang Bill mau tanya, siapa di antara kalian kalau lapar masih menangis? Ayo, marah-marah sama orang tua, sampai menangis ada? Iya, tentunya nggak ada. Kenapa kok nggak? Nah, kok nggak nangis kenapa kalau lapar? Malu. Oh iya, malu. Kenapa kok malu? Sudah besar Bu, iya betul sekali. Sudah besar, ada perkembangan, ada perbedaan tentunya dari awal sampai akhir, dari awal sampai proses-proses perkembangan itu ya nak ya. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama mempelajarinya dalam materi ini ya. Oke, kalian siap ya? Semangat mengikuti materi. Baiklah, untuk pembelajaran pada saat pagi hari ini, Bu Ilu ambil tema yaitu, perhatikan nih, baca bersama nak, apa ya? Menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Iya, itu adalah materi kita pada saat pagi hari ini. Oke, kalian amati dan kalian cermati dulu kompetensi dasar apa sih yang akan kita raih, yang akan kita capai melalui pembelajaran kita. Yang pertama tentunya bagaimana kita mampu mensyukuri
kalian boleh ada sampai saat ini ya. Itu bukan karena kuat hebat kita, semua karena kebaikan Tuhan yang memberikan nafas, kesempatan untuk kalian bertumbuh dari TK, SD, SMP, dan sampai di fase sekarang SMA. Jadi kalian harus bersyukur ya atas kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan perilaku pribadi yang bertumbuh dewasa. Jadi diharapkan melalui pembelajaran dalam beberapa materi ini dan ke depan kalian bisa menjadi pribadi yang memiliki perilaku yang dewasa ya. Jadi bukan hanya fisiknya saja, tetapi perilaku sikapnya juga dewasa. Oke, kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menganalisis ciri-ciri pribadi yang bertumbuh dewasa. Nah, nanti kita akan pelajari ya nak, bagaimana sih orang yang bertumbuh dewasa itu dan lain sebagainya. Dan kemudian diharapkan kalian pun nanti mampu mengidentifikasi juga ya ciri-ciri pribadi yang bertumbuh dewasa itu. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Sebelum kita belajar lebih dalam, kalian pelajari apa sih tujuan pembelajaran kita. Perhatikan tujuan pembelajaran, ayo kita baca sama-sama apa ya tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Mampu mengalami proses pertumbuhan sebagai pribadi yang dewasa dalam segala aspek ya. Ini tujuan pembelajaran kita, supaya kalian khususnya mengalami pertumbuhan dewasa dalam segala aspek. Bukan hanya satu aspek saja nak, tetapi segala aspek. Aspek apa saja kita akan pelajari. Oke? Iya, selanjutnya kita akan lihat berikutnya nak. Nah, ini Bu Ilu berikan gambar untuk kalian. Oke, kalian amati dan kalian cermati gambar ini. Iya, kelihatan ya. Menurut kalian ini gambarnya tentang apa? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gambar ini? Apa yang terlintas dari benak kalian? Nah, ayo, apa yang terlintas dari benak kalian ketika kalian melihat gambar ini? Ya, apa ya? Oke, ya benar. Apa? Bagus. Oke, nah, apa ya? Ya, ketika kita melihat gambar ini, perhatikan, dia adalah gambar ini ada seorang yang sudah tua, tetapi memakai apa nak itu ya? Pampers, memakai popok, iya, dan bersikap seperti seorang bayi. Oke, sekarang pertanyaan yang muncul, kalian amati di sini nah. Pertanyaan yang muncul, apakah ini arti dewasa? Apakah ini arti dewasa untuk kalian? Bukan. Kenapa kok bukan? Kan wajahnya udah tua nak. Oh, tapi sikapnya seperti masih anak-anak. Oh iya. Oke. Iya. Bagaimana sebuah kedewasaan memang tidak diukur dari usia, ya nak ya. Bagaimana sebuah kedewasaan tidak diukur dari banyaknya umur, ya nak ya. Tetapi nanti kita akan pelajari bagaimana sih untuk menjadi dewasa. Apa sih yang harus dilalui untuk menjadi pribadi yang dewasa? Karena ada banyak memang manusia yang mungkin usianya sudah banyak, tetapi perilakunya, sikap hidupnya belum dewasa, masih kanak-kanak. Nah, ini yang perlu kita cermati. Berarti usia tidak menentukan kepribadian yang dewasa, ya nak ya. Tetapi kita akan melihat lebih jauh melalui pembelajaran kita. Oke, kalian cermati. Ya, ini gambar ini. Kalian cermati gambar yang ada. Oke, lihat ya nak ya, nampak ya. Nah di sini apa sih yang terjadi? Nah, di sini ada fase-fase pertumbuhan dari seorang anak bayi yang masih umur 0 sampai 1 tahun, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Ini pasti kalian alami nggak ini? Fase ini kalian alami nggak? Pasti alami bukan? Pasti kita Bu Ilu juga mengalami hal yang sama. Bu Ilu nggak lahir langsung umur 5 tahun, enggak.
itu lahir dari bayi dulu. Nah, inilah kehidupan manusia yang mengalami sebuah perkembangan. Tentunya dalam perkembangan itu ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Nah, ini nanti yang kalian akan cermati. Oke, kalian ada di fase mana? Nah, perhatikan di sini. Iya, ini lihat. Nah, apakah ada kalian di sini di fase yang mana? Kalian tentunya bukan yang tadi ya. Tadi hanya sampai di 5 tahun. Oke, sekarang perhatikan. Kalian ada di yang mana? Itu masa apa itu? Oke, masih kanak-kanak, anak-anak, remaja, iya, keluarga muda, dan akhirnya menjadi orang tua. Kalian di fase yang mana nih? Oh iya, fase mana? Yang kedua? Atau fase yang keberapa? Ketiga? Iya, betul sekali. Kalian ada di fase peralihan antara yang kedua dan yang ketiga. Nah, jadi kalian ada di fase peralihan ini. Nah, oke, kita lanjut mengenal diri lebih ya. Nih, posisi letak kalian di mana tadi ya? Oke, mari kita rame-rame mengenal diri sendiri. Iya, kita akan mengenal diri sendiri, mengenali diri kalian saat ini ada di mana, dan kita akan memahami tumbuh kembang masa remaja kalian, masa muda kalian dalam perspektif iman Kristen. Oke, ya, kita akan masuk di dalam berikutnya. Perhatikan bahwa posisi kalian sekarang bukan lagi remaja, ya, tetapi kalian ini ada dalam masa peralihan dari remaja menuju kepada dewasa. Iya, dari remaja menuju kepada dewasa. Oke, nah sekarang kita akan membahas dewasa itu apa sih? Kalau tadi dikatakan bahwa kalian ada di fase peralihan antara dari remaja menuju kepada dewasa. Ada di dalam fase peralihan itu ada tentunya proses pertumbuhan menuju ke sana. Nah, sekarang yang Helu ingin tanyakan, apa sih arti dewasa? Apa ya arti dewasa? Oke, apa dewasa? Iya, masih bingung? Oke, ya kita akan sama-sama ikuti ya nak ya. Berikutnya, perhatikan. Dewasa dalam perspektif iman Kristen itu seperti apa? Kalian buka di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Ya, bisa salah satu bacakan ayat ini ya. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Iya. Iya, di dalam ayat itu dikatakan, bersukacitalah hai kamu dalam masa mudamu, turutilah keinginan matamu, turutilah keinginan hatimu. Tapi ketahuilah bahwa semua hal itu akan membawa engkau kemana nak? Betul, pengadilan. Artinya apa? Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat baik. Dia memberikan kebebasan bagi setiap manusia. Tuhan katakan, turuti keinginan hatimu, turuti keinginan matamu. Tapi ingat loh, semuanya itu akan membawa kita kemana nak? Pengadilan. Pengadilan mana? Pengadilan negeri? Bukan, pengadilan Allah. Nah, kita perhatikan bahwa Tuhan memberikan kebebasan, keleluasaan kepada kalian sebagai orang-orang muda untuk kalian bersikap, untuk kalian bertindak, tetapi kalian tidak boleh lupa bahwa sikap kalian akan membawa kalian ke pengadilan Tuhan. Maksudnya apa? Kita akan berbicara lebih jauh lagi. Oke. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Iya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Di dalam ayat ini coba kalian buka, kalian cermati ayat ini. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan membawa setiap manusia ke pengadilan Allah, entah itu baik, entah itu jahat.
Perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat dicatat oleh Tuhan. Nah, untuk diapakan? Dibawa ke pengadilan. Nah, seseorang kalau di pengadilan itu diapain? Nah, diapain ya? Diadili, Bu. Betul. Seseorang dibawa ke pengadilan untuk diapakan? Iya, kalian perhatikan di sini bahwa ketika seseorang dibawa ke pengadilan, mereka diminta pertanggungjawaban. Sehingga di pengadilan itu seolah ditimbang. Yang baik seberapa, yang buruk seberapa. Pelanggarannya seberapa besar. Hukuman yang cocok seberapa. Ada timbangan. Demikian juga ketika nanti kita ke pengadilan Allah. Di situ Allah pun sudah mencatat, oh si Acel ini perbuatannya hari Senin tanggal sekian begini, ya dicatat oleh Allah. Dan ketika ke pengadilan, kita kemudian akhirnya apa nak? Kita akan ditimbang perbuatan baik atau jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Dan mengapa Allah membawa kita ke pengadilan? Jelas di sini dikatakan perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perbuatan kalian, apapun yang kalian lakukan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, di sini apa sih yang dimaksud dengan dewasa dalam perspektif iman Kristen? Apa sih arti dewasa dalam perspektif iman Kristen? Ayo, dari dua ayat tadi, Pengkhotbah 11 ayat 9 dan Pengkhotbah 12 ayat 14. Apa yang kalian pahami? Nah, hidup itu harus bagaimana? Melakukan yang baik. Oke, hidup harus bagaimana? Nah, iya, hidup kita itu harus bertanggung jawab. Jadi, apa sih pengertian dewasa dalam iman Kristen? Yaitu seseorang itu menjadi dewasa ketika ia memiliki hidup yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini nah, kehidupan seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu merupakan satu pemahaman bahwa ia sudah menjadi orang yang dewasa. Jadi dalam dia bersikap, dia tidak langsung ambil sikap, dia tidak langsung ngomong dengan kata-kata yang gak enak didengar. Kenapa? Karena dia berpikir dulu, kata-kataku nanti menyakitkan gak ya? Dia berpikir dulu, apa ya yang nanti akan aku alami ketika aku bersikap seperti ini. Dewasa, dia harus mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan ataupun perkataannya. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Arti kedewasaan dalam perspektif iman Kristen. Jadilah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah. Oke. Sudah bisa dipahami anak ya pengertian tentang kedewasaan? Sudah bisa dimengerti? Iya, oke. Puji Tuhan. Kita akan lanjut. Kita akan sampai di sini. Tadi kita sudah memahami apa sih arti dewasa dalam sudut pandang iman Kristen. Ya, dan kemudian bagaimana seseorang itu bisa sampai pada dewasa tadi. Harus melewati fase-fase, harus melewati tahap-tahap, harus melewati perkembangan. Dan aspek-aspek perkembangannya apa saja? Kalian perhatikan di sini. Ada yang pertama yaitu aspek jasmani, fisik. Nah, yang kedua di sini ada aspek moral. Dan yang ketiga ada aspek emosi. Kemudian yang keempat kalian lihat di sini ada aspek apa? Iya betul, aspek intelektual. Dan yang kelima aspek apa nak? Sosial. Dan yang keenam adalah aspek spiritual. Oke, ada 6 aspek perkembangan dalam kehidupan manusia.
Nah, ini kalian pelajari ya nak ya. Kalian pelajari aspek-aspek perkembangan manusia ini. Oke, mungkin materinya Bu Ilu sampaikan di sini dan kalian bisa saling berdiskusi dengan teman sebelah ya. Karena Bu Ilu akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian mengidentifikasi masing-masing aspek kedewasaan itu seperti apa. Gitu ya nak ya. Kalian identifikasi, kalian bisa diskusikan. Bu Ilu akan berikan gambar-gambar yang ada di PPT. Kalian perhatikan gambar-gambar ini ya. Kemudian ketika nanti kalian sudah perhatikan gambar-gambar ini, kalian diskusikan masing-masing aspek itu kira-kira cirinya apa saja sih. Untuk dewasa dalam aspek jasmani, dewasa dalam aspek sosial, moral, emosi, dan lain sebagainya. Oke, ya jelas ya nak ya. Oke, sebentar, Ilu akan berikan gambar di PPT berikutnya. Ya, kalian bisa lihat di sini ya nak ya. Ini adalah aspek perkembangan manusia tadi dalam berbagai aspek. Oke, kalian sekarang cermati dan amati. Ayo diskusikan. Kalian perhatikan semua kesini nak di depan. Iya, perhatikan untuk gambar yang pertama. Ini untuk aspek jasmani. Iya, kalian amati dan cermati. Ini aspek jasmani seperti ini ya nak ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan gambar ini? Oke, Bu Ilu gerak dulu. Nanti kalian bisa mengulang lagi. Bu Ilu sampaikan dulu. Nah, ini aspek jasmani, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, berikutnya, nih, ada aspek moral. Ada moral baik dan moral buruk. Menurut kalian kalau dewasa aspek moral itu yang seperti apa? Kalian identifikasikan ciri-cirinya. Dan selanjutnya perhatikan. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh gambar. Oke, kalian udah cermati. Nah, berikutnya. Nih, berikutnya ini ya, apa yang mereka lakukan? Siapa yang melakukan ini? Tidak boleh ya nak ya. Oke, next berikutnya. Di sini, iya, ini masih berkaitan dengan moral tadi. Nah, aspek moral apa sih yang ada di aspek moral, kedewasaan aspek moral? In English, tapi kalian bisa nanti translate-kan ya. Di sini kalian bisa berdiskusi dan nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian. Oke, berikutnya perhatikan. Nih, ada aspek emosi. Wow, aspek emosi. Iya. Kedewasaan emosi seperti apa? Nah, ini kalian nanti gambarkan ya nak ya. Berikutnya di sini, iya. Next. Berikutnya nih. Aspek intelektual. Bisa terlihatkah? Ya, ini ada aspek intelektual ya nak ya di situ. Nanti kalian lihat, kalian identifikasikan bagaimana seseorang yang mengalami dewasa dalam aspek intelektual. Ada contoh-contohnya di sini. Kalian nanti coba cermati. Saat kelihatan nggak? Nah, berikutnya, iya itu. Nah, ini adalah dewasa dalam aspek sosial. Ya, kalian nanti cermati maksudnya apa dalam gambar-gambar itu. Nih, berikutnya ini masih di aspek sosial, kan? Masih di aspek sosial ya. Oke, berikutnya ini dia yang terakhir, yaitu aspek spiritual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedewasaan aspek spiritual? Kalian nanti jelaskan. Dan ini mungkin bisa membantu kalian untuk mengidentifikasikannya. Gambar ini, oke. Ini ada lagi. Iya.
Dan ini adalah gambar yang terakhir. Ya, ini adalah beberapa gambar-gambar yang akan membantu kalian untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasikan dan kemudian mendeskripsikan bagaimana seseorang yang mengalami pertumbuhan dewasa, pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Oke nak, sudah jelas ya tugas yang harus kalian kerjakan. Bu Ilu yakin kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, oke silahkan kalian bertanya. Bu Ilu nggak apa-apa, tanyakan dulu sesama teman dulu. Dan bila memang itu ada betul-betul yang kalian ingin tanyakan, silahkan kalian bertanya. Oke, cukup ya nak ya penjelasan Bu Ilu. Silahkan kalian berdiskusi, Bu Ilu beri waktu untuk berdiskusi. Kalian nanti menyampaikan hasil diskusi. Kemudian kita akan akhiri dalam doa. Setelah kalian melewati diskusi yang baik, kalian begitu luar biasa, kalian begitu hebat, sehingga diskusi-diskusinya sudah terselesaikan dengan baik. Puji Tuhan, hasilnya keren, hasilnya luar biasa. Kalian harus membuktikan bahwa kalian juga mengalami proses pertumbuhan dewasa, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang seperti yang sudah kalian identifikasikan tadi. Oke nak, itu saja ya nak yang bisa kita lakukan hari ini, pembelajaran pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama akan akhiri di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami sudah mengikuti pembelajaran di mana kami semakin Tuhan beri bekal pemahaman pentingnya untuk kami bertumbuh dewasa, bukan hanya di satu aspek saja, tetapi ada beberapa aspek lainnya. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat bertumbuh dewasa, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami benar-benar menjadi pribadi yang bertumbuh ke dewasa, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat bertanggung jawab atas sikap hidup kami, perbuatan, perkataan kami, sehingga disitulah kami mampu Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kami mampu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan tuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami mampu mengerti, memahami akan firman Tuhan, bahkan melakukan firman-Mu. Disitulah kami akan bertumbuh semakin dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik, karena Tuhan sudah memberkati kami dalam pembelajaran pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anakku yang terkasih, kalian tetap pelajari materi ini, dan di rumah bukan hanya dipelajari anak ya, harus dipraktekkan. Gimana sih pertumbuhan dewasa dalam aspek intelektual, aspek sosial, aspek moral yang sudah kalian identifikasikan tadi. Oke, kalian ambil maknanya, kalian sikapi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian bertumbuh semakin besar, semakin disukai Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang seperti Samuel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat. Oke, Tuhan memberkati.